Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan di sini kami dari kelompok C14 akan mempresentasikan tentang hasil final project dari mata kuliah data mining, yaitu dengan studi kasus mengelompokkan kinerja tim sepak bola dengan metode WAT. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Jayadi Natasinggi dengan NIM 224 10 10 10 92. Ada rekan saya Ines Cordelia dengan NIM 2024 10 10 11 35 dan juga Neti Eka Arianti dengan NIM 2024 10 10 10 23. Next. Nah, untuk bab 1 ini terdapat pendahuluan yang dimana ada latar belakang, yaitu isinya dari FIFA Law of the Game sepak bola adalah permainan satu bola dengan setiap tim. Nah, jadi untuk FIFA Law ini kami gunakan biasa ini menjadi sasaran strategis untuk membangun kepercayaan diri, identitas bangsa, dan kebanggaan nasional melalui pertandingan seperti pada FIFA ini. Nah, untuk berdasarkan observasi pelatihan nilai kinerja tim dengan cara melihat goals dan permainan, untuk peringkat FIFA itu berdasarkan pada sistem peringkat elo. Nah, jadi untuk kinerja tim ini juga diukur dari kemampuan dimiliki itu untuk menyelesaikan pertandingan di suatu turnamen sepak bola. Dan juga kinerja tim menjadi faktor yang sangat penting dalam keberhasilan yang untuk menjadi pemenang yang menjadikan kebanggaan nasional. Nah, jadi untuk penelitian ini menggunakan dataset tim football yang bersumber dari laman Kaggle dan metode pengelompokan yang digunakan yaitu metode WORD. Nah, jadi untuk metode WORD merupakan salah satu metode cluster yang bertujuan untuk memperoleh cluster yang memiliki varian internal cluster yang sekecil mungkin. Next. Nah, di sini ada rumusan masalah. Jadi untuk rumusan masalah penelitiannya ini adalah bagaimana metode WORD dapat melakukan pengelompokan data untuk mengetahui kinerja tim sepak bola. Next. Nah, di samping itu ada tujuannya. Untuk tujuan penelitian yaitu permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui kinerja dari tim sepak bola. Untuk batasan masalah terdapat data, yaitu datanya adalah tim football atau tim sepak bola. Untuk atributnya di sini ada tim, ada turnamen, ada goal, dan lain sebagainya, dan juga untuk metodenya. Untuk manfaat penelitian di sini, untuk bagi peneliti kita sendiri, yaitu menambah pemahaman dalam penerapan data mining menggunakan metode WORD, dan juga bagi pembaca sebagai bahan acuan untuk menentukan kinerja tim sepak bola dengan komposisi kinerja dan permainan, dan juga dalam bidang akademis, yaitu menambah wawasan tentang penerapan data mining menggunakan metode WORD serta memberikan informasi. Berdua yaitu mengenai tinjauan pustaka. Yang pertama itu ada penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu di sini kita mengambil dua contoh. Yang pertama yaitu penelitian dari Octavia yang berjudul pengelompokan kinerja dosen jurusan matematika FMIPA untuk berdasarkan penilaian mahasiswa menggunakan metode WORD. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan klaster dosen berdasarkan variabel penilaian mahasiswa. Data yang digunakan itu berupa data hasil kuesioner dan hasil penelitiannya itu terdapat 5 klaster. Selanjutnya, penelitian yang kedua yang kita pakai itu penelitian dari AI Suryani dan rekannya yang berjudul pengelompokan kota-kota di Indonesia berdasarkan tingkat inflasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengelompokkan kota berdasarkan tingkat inflasi di Indonesia dan untuk menentukan ciri dan karakteristik setiap kelompok yang terbentuk. Data yang digunakan yaitu data IHK di 66 kota di Indonesia tahun 2012 dan hasil klasternya yaitu menjadi 4 klaster. Selanjutnya adalah ada landasan teori. Di sini
Untuk landasan teori sendiri terdapat data mining. Data mining sendiri merupakan suatu proses yang bertujuan untuk menemukan hubungan yang berarti. Untuk data mining sendiri terbagi menjadi 6 kelompok berdasarkan tugas yang dapat dilakukan. Yang pertama ada deskripsi, 2 estimasi, 3 prediksi, kemudian 4 klasifikasi, 5 pengelompokan, dan yang terakhir asosiasi. Nah, pada proses data mining sendiri terdapat beberapa proses. Untuk data yang telah diseleksi kemudian disimpan dalam suatu berkas yang terpisah dari data utama operasional yang akan digunakan untuk proses penggalian informasi. Untuk prosesnya ada pre-processing atau cleaning, kemudian ada transformation, lalu data mining, kemudian interpretation atau evaluasi. Selanjutnya ada clustering. Clustering sendiri merupakan proses partisi satu set objek data ke dalam himpunan bagian yang disebut dengan cluster. Untuk contoh pengelompokan clustering sendiri adalah merupakan customer ke dalam beberapa cluster dengan kesamaan karakteristik yang kuat. Clustering juga dikenal sebagai data segmentasi karena clustering sendiri mempartisi banyak data set ke dalam banyak grup berdasarkan kesamaannya. Kemudian WAT merupakan metode yang kami pakai, yaitu salah satu metode cluster yang bertujuan untuk memperoleh cluster yang memiliki varian internal cluster sekecil mungkin. Untuk pengelompokan WAT sendiri ada beberapa proses atau tahapan. Yang pertama dimulai dengan memperhatikan N kelompok subjek dengan satu subjek per kelompok. Kemudian SSE akan bernilai 0 untuk tahap pertama karena setiap objek atau individu akan membentuk cluster. Selanjutnya, kelompok pertama dibentuk dengan memilih 2 dari N kelompok ini yang bila digabungkan akan menghasilkan SSE dalam nilai fungsi tujuannya. Ketiga, N1 merupakan kumpulan kelompok kemudian diperhatikan kembali untuk menentukan 2 dari kelompok ini yang bisa meminimumkan tujuan. Nah, dengan demikian, N kelompok secara sistematik dikurangi menjadi N1, lalu menjadi N2, dan seterusnya sampai menjadi satu kelompok. Nah, selanjutnya yaitu perhitungan SSE dalam WAT. Nah, jadi untuk menurut SSE, perhitungan SSE dari para ahli Rensler dalam Batavia dan lain-lain dalam tahun 2013, SSE dalam metode WAT ini dihitung berdasarkan persamaan seperti berikut. Seperti N sama dengan banyaknya objek, sama dengan objek 1, 2, dan 3, dan juga X adalah rata-rata nilai objek dalam cluster. Rumus yang digunakan untuk menentukan jarak dengan metode WAT seperti berikut. Next. Selanjutnya adalah bab 3 yaitu metodologi penelitian. Untuk jenis penelitian sendiri, kami menggunakan penelitian kuantitatif yaitu dengan data sekunder yang diperoleh dari laman Kaggle yaitu dari data football team. Penelitian kuantitatif sendiri merupakan suatu riset berbasis data yang hasil pengamatannya berupa angka dan selanjutnya masih harus diolah lagi menggunakan perhitungan statistik untuk mengetahui hasil penelitian. Objek penelitian yang kami teliti sendiri adalah tim sepak bola pada Liga Inggris, Perancis, Jerman, Italia, dan Spanyol. Untuk tempat dan waktu pelaksanaan yaitu dilakukan di UNED, tepatnya Fasilkom pada tanggal 18 Mei sampai Juni 2002, dan metode pengumpulan datanya itu menggunakan penelitian yang sekunder yaitu diperoleh dari Kaggle. Untuk tahapan penelitian di sini terdapat studi literatur, kemudian penentuan judul, kemudian pemilihan data, identifikasi masalah,
Selanjutnya yaitu analisis masalah, perumusan masalah, implementasi data mining, dan yang terakhir yaitu analisis hasil dan kesimpulan. Next. Nah, untuk hasil implementasinya, pada penelitian ini dikelompokkan menjadi 3, yaitu kinerja sangat unggul, baik, dan cukup. Untuk atributnya sendiri terdapat 6, yaitu goals, yellow card, red cards, dan position, pass, dan aerial won. Dan keterangan menjumlah yang goal ini menjelaskan jumlah gol yang dicetak dengan tim di turnamen pada tahun 2020 dan 2021. Untuk kartu kuning yaitu diberikan pada tim dalam turnamen 2020 dan 2021. Untuk kartu merah diberikan pada tim dalam turnamen tahun 2020 dan 2021. Possession nilai presentasi pemilihan bola. Pas yaitu nilai presentasi ukuran bola, dan juga aerial won yaitu nilai duel udara dimenangkan per game. Next. Untuk dataset sendiri dapat dilihat sebagai berikut. Di sini ada 30 tim untuk datasetnya, dan untuk atributnya ada 6 atribut. Untuk perhitungan dataset sendiri, pada tahap pertama ini, setiap objek atau individu akan membentuk klaster. Nah, maka SSE akan bernilai 0 sehingga perlu dihitung jarak. Kedua, untuk menghitung jarak antara dua objek dengan metode WART. Yang pertama, hitung jarak Euclidean distance. Data dihitung dari jarak Euclidean distance dari tim 1 hingga 30 dengan rumus sebagai berikut. Selanjutnya, perhitungan antara tim 1 dan tim 2 menggunakan rumus berikut. Menggunakan rumus sebagai berikut. Nah, setelah dihitung dari rumus jarak Euclidean, perbandingan 1 dan 2, juga 1 dan 3, maka akan terbentuk matriks diagonal seperti tabel berikut. Nah, untuk tabel yang tertampil pada layar merupakan hasil perhitungan jarak Euclidean. Jadi setiap data 1 yaitu X tambah data 2 yaitu Y, kemudian ditambah sesuai dengan jumlah atribut yang terlampir. Nah, untuk menghitung jarak dengan metode WART dengan rumus persamaan 2. Kemudian perhitungan antara tim 1 dengan tim 2 yaitu dengan rumus SSE sebagai berikut. Lalu untuk perhitungan antara tim 1 dan tim 3 menggunakan rumus SSE sebagai berikut. Dari hasil SSE yang didapat, dicari nilai SSE yang terkecil. Nah, objek yang memiliki nilai SSE terkecil maka harus dikelompokkan menjadi satu klaster. Di sini yaitu ada objek tim largest dan largest. Nah, di sini jadi setelah dilakukan penggabungan antara tim largest dan largest, maka terdapat 29 klaster yang sebelumnya itu totalnya 30 klaster. Next. Nah, tahap-tahap di atas tadi itu untuk menghitung setiap objek yang mana itu objeknya itu masih menggunakan objeknya itu masih memiliki anggota 1. Nah, untuk anggota yang klaster tertentu anggotanya itu 2, maka menggunakan rumus persamaan 1. Dan itu sebelumnya juga akan dihitung rata-rata dari klaster yang terbentuk sebelumnya. Misal di sini ada klaster baru yaitu reduce dan rate ya, dan rata-ratanya dihitung sebagai berikut, yaitu sesuai dengan variabel 1, variabel 2 sampai juga variabel ke-6. Next.
Nah, di sini ditampilkan hasil rata-rata dari perhitungan cluster lattice dan lab. Next. Selanjutnya, dari hasil rata-rata tersebut digunakan untuk menghitung SSE, di mana menggunakan rumus yaitu nilai dari X1 dikurangi rata-rata dari nilai cluster U, kemudian dijumlahkan dengan nilai X1 dikurangi X rata-rata XU dikuadratkan. Nah, hasilnya itu untuk perhitungan antara cluster A dan tim 1 itu 6,65. Begitupun juga untuk tim-tim lainnya akan dilakukan perhitungan SSE sesuai rumus X1 dikurangi XU dijumlahkan dengan X1 dikurangi XU kuadrat. Kemudian setelah didapatkan hitung SSE, nanti juga dicari SSE yang memiliki nilai terkecil. Nah, nilai terkecil nantinya digabungkan menjadi satu klaster. Next. Next. Nah, di sini dari perhitungan SSE tadi didapatkan bahwa terdapat nilai SSE terkecil yaitu pada objek Paris dan Barcelona. Nah, Paris dan Barcelona ini digabung menjadi satu klaster, sehingga setelah digabung menjadi klaster, maka yang awalnya kita memakai 30 klaster, maka akan berkurang menjadi 28 klaster. Langkah-langkah dalam melakukan SSE-nya akan dilakukan secara berulang sampai dengan mendapatkan target cluster yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, selanjutnya untuk analisis data, jadi hasil cluster didapatkan 3 cluster, yaitu untuk cluster utama berjumlah 24 dengan anggota terlahir, dan juga untuk cluster 2 dengan jumlah 4 dengan anggota Real Madrid, Manchester United, Eintracht Frankfurt, dan Roma, dan juga cluster ketiga dengan jumlah 2 dengan anggota Borussia Dortmund dan juga Liverpool. Untuk cluster 1 kategori baik, cluster 2 unggul, cluster 3 itu cukup. Next. Terima kasih telah menyimak presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.